saat lahan di 2 desa Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbakar. Puskesmas Rawasari Kelurahan Beliuk mencatat lonjakan kasus ispa akibat asap karhutla. Bawaslu Kota Jambi siapkan petugas patroli cyber untuk mengawasi netralitas ASN di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini untuk edisi Rabu 27 September 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Hazir Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara, karhutla kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam 2 hari terakhir, karhutla yang terjadi di 2 desa dalam Kecamatan Betara itu membakar 4 hektar lahan. Tingginya suhu panas membuat sebagian besar lahan kosong dan perkebunan warga yang ditumbuhi belukar mengering. Kondisi ini menyebabkan area tersebut rentan terbakar. Di Kecamatan Betara, karhutla kembali terjadi dalam 2 hari terakhir dengan luasan sekitar 4 hektar. Karhutla itu terjadi di desa Teluk Kulbi dan Muntialo. Karhutla dapat diatasi karena kesigapan tim Satgas dari TNI Polri, BPBD, MPA, dan perusahaan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dan Ramil 41903 Tungkal Ilir, Kapten Infanteri Adil Tarigan mengatakan, masyarakat harus tetap mewaspadai karhutla selama musim panas berlangsung, yang diprediksi berakhir pada akhir September 2023. Tak hanya itu, tim Satgas Karhutla juga rutin melaksanakan patroli dan sosialisasi, serta memastikan pasokan sumber air. Langkah-langkahnya yang kita ambil, yang pertama, kalau dari tim kita melaksanakan patroli, dan ini tadi kami melaksanakan sosialisasi kepada para kades-kades yang ada di Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Pramitam. Selain memastikan kelengkapan peralatan pemadaman serta ketersediaan sumber daya manusia dalam melakukan pemadaman, tim Satgas Karhutla juga terbantu keberadaan helikopter waterbombing milik Basarnas dan PT WKS. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu sempat diguyur hujan deras dan tidak ditemukan titik api, namun status siaga darurat karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum dicabut. Status siaga karhutla akan berakhir pada 30 September. Karhutla, berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, luas lahan yang terbakar hingga 25 September mencapai 21,5 hektar. Dan belum naik status ke darurat, dan bisa saja itu terjadi ketika nanti kasusnya makin meluas, makin melebar, bisa saja terjadi di beberapa kecamatan. Tapi saat ini masih aman-aman saja, walaupun ada terjadi beberapa titik, insya Allah bisa ditangani dengan cepat. Cuaca panas dengan suhu tinggi saat ini masih berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Helmi Agustinus menghimbau agar warga tidak membuka lahan dengan cara dibakar, membakar sampah sembarangan, dan tidak membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski diselimuti kabut asap karhutla, namun Dinas Pendidikan Provinsi Jambi belum memutuskan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh bagi siswa-siswi SMA sederajat. Hal ini dikarenakan kondisi kabut asap masih dalam kategori sedang dan berfluktuasi membaik pada siang hari.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Samsul Rizal menilai pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau pembelajaran secara daring saat ini belum diperlukan. Kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Provinsi Jambi masih dalam kategori sedang dan berfluktuasi membaik pada siang hari. Sesuai surat edaran Gubernur Jambi tentang antisipasi kualitas udara yang memburuk, Disdik hanya mewajibkan siswa-siswi untuk menggunakan masker saat melakukan aktivitas belajar di sekolah. Selain masker, pihak sekolah sementara juga diminta untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan untuk menghindari potensi gangguan kesehatan. Samsul Rizal menegaskan kebijakan meliburkan sekolah dengan menetapkan metode PPJ masih berkemungkinan diberlakukan jika kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Ya, himbauan kita udah bisa menggunakan masker untuk kegiatan aktivitas di sekolah. Ini ada kemungkinan bisa naik lagi punya Pak, karena tetangga kita udah hampir 200 itu yang tidak sehat kualitas udaranya seperti apa ini Pak? Tentunya nanti kita melihat dari kondisi di lapangan, kalau memang tadi ya terpaksa kita liburkan dan menggunakan belajar jarak jauh ataupun dengan menggunakan Zoom dari sekolah dan dari rumah. Di tengah kewaspadaan meningkatnya indeks standar pencemaran udara akibat asap karhutla, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memastikan belum ada laporan siswa-siswi yang mengalami gangguan ISPA. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu di tengah kondisi udara yang tidak sehat akibat paparan asap, Pemkab Batanghari belum melakukan upaya pencegahan dini bagi siswa sekolah. Salah satunya penggunaan masker selama aktivitas belajar mengajar di sekolah. Kabut asap di Kabupaten Batanghari kian mencemari udara dan dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Namun sejauh ini pemerintah Kabupaten Batanghari belum melakukan upaya antisipasi dampak buruk kabut asap bagi masyarakat, khususnya para siswa di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Zulfadli mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu petunjuk resmi dari OPD terkait. Hasil kualitas udara, jika kualitas udara masuk kategori tidak sehat, maka pihaknya akan segera menerbitkan surat edaran ke seluruh satuan lembaga pendidikan untuk mewajibkan siswa memakai masker. Sedang kurang baik saat ini, kami sedang menunggu informasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Apakah ini membahayakan? Mudah-mudahan nanti ketika sudah ada informasinya, kita akan buat surat edaran ke semua. Zulfadli menambahkan kondisi pencemaran udara di Batanghari cenderung berubah-ubah dikarenakan asap yang menyelimuti wilayah Batanghari sebagian besar merupakan kiriman dari daerah lain. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kasus ISPA di Puskesmas Rawasari meningkat signifikan. Per hari kasus ISPA mencapai 10 hingga 20 kasus yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Jambi. Kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Jambi. Kabut asap ini membuat kualitas udara di Kota Jambi masuk kategori tidak sehat dan menyebabkan meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Di Puskesmas Rawasari, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, kasus ISPA per hari mencapai 10 hingga 20 kasus ISPA. Peningkatan kasus ISPA ini disebabkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Jambi. Pada hari biasanya kasus ISPA per hari hanya 5 hingga 8 kasus. Dalam kondisi cuaca seperti saat ini, musim kemarau, kemudian juga dengan adanya kabut asap yang cukup meningkat dalam beberapa bulan terakhir, memang ada peningkatan kasus-kasus, terutama kasus ISPA di Puskesmas. Kami sudah mengantisipasi untuk kegiatan-kegiatan ini, mungkin mulai dari penyuluhan, edukasi masyarakat yang berobat ke Puskesmas, kemudian juga kita ada pemberian masker di Puskesmas. Juni Haryanto menambahkan selain mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat keluar rumah, pihak Puskesmas Rawasari terus berupaya memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga penanganan ISPA dapat berjalan baik dan tidak menyebabkan kematian. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Tebo, saudara. Kasus ISPA mencapai 18.595 kasus. Kasus ISPA terbanyak terjadi di Kecamatan Ribo Bujang.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tebo hingga September 2023, kasus ISPA mencapai 18.595 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Dari 12 kecamatan, ada 3 kecamatan yang mendominasi kasus ISPA. Di antaranya Kecamatan Rimbo Bujang mencapai 3.000 kasus, Kecamatan Tujuh Koto 2.700 kasus, Rimbo Ulu 1.400 kasus. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, Ari Setiawan mengatakan peningkatan kasus ISPA terjadi sejak April lalu, namun peningkatan kasus tertinggi terjadi pada Agustus hingga September 2023. Meningkatnya kasus ISPA ini merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Kita prediksi BMKG, nah rasanya kan masih kita periode ke depan ini kan terkait juga dengan karhutlah ada kemungkinan seperti itu ya. Karena kita masih ada musim panas, ada kemungkinan akan kenaikan lagi juga seperti itu. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, yakni memberikan masker dan melakukan sosialisasi pada masyarakat. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Tanjung Jabung Timur terima 2 partai politik yang telah melaporkan rekening dana kampanye. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, Bawaslu Kota Jambi menyiapkan petugas patroli siber untuk mengawasi netralitas ASN di media sosial. ASN dilarang membuat unggahan, komentar, membagikan, menyukai hingga bergabung dengan grup kampanye pemenang peserta pemilu. Aparatur sipil negara diminta menjaga netralitas sepanjang pemilu berlangsung, termasuk di media sosial. Bagi ASN yang melanggar, bersiap untuk menerima sanksi moral. Larangan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan presiden. Surat Keputusan Bersama itu berisi larangan untuk membuat unggahan, mengomentari, membagikan atau share, menyukai atau like hingga bergabung atau follow akun maupun grup kampanye pemenangan peserta pemilu. SKB itu bertujuan agar ASN memiliki sifat netral dan profesional sehingga tercipta pesta demokrasi pemilihan umum 2024 yang berkualitas. Menindaklanjuti surat keputusan bersama itu, Bawaslu Kota Jambi akan memaksimalkan upaya pencegahan, baik dalam bentuk sosialisasi maupun edukasi secara luring dan daring. Salah satunya menyiapkan petugas patroli cyber mengawasi netralitas aparatur sipil negara di media sosial. Anggota Bawaslu Kota Jambi Hazairin mengatakan, jika ditemukan ASN yang melanggar aturan, maka pihaknya akan melakukan klarifikasi dan mengkaji, serta mengeluarkan rekomendasi. Jika memenuhi unsur pelanggaran, maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan KASN terkait sanksi yang akan diberikan. Jadi baru-baru ini Bawaslu RI telah mengeluarkan hasil IKP, Indeks Kerawanan Pemilu tentang netralitas ASN. Netralitas ASN ini sudah dikeluarkan, hasil IKP yang disusun oleh Bawaslu RI sudah ditentukan 10 provinsi yang dinilai rawan terkait kenetralitasan ASN. Untuk di Kota Jambi saat ini Bawaslu Kota Jambi sudah melakukan mitigasi atau peta mapping di lapangan terkait tindak lanjut untuk supaya ASN khususnya di Kota Jambi tetap melakukan netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu partai politik atau calon yang diusulkan menjadi calon legislatif. Larangan netralitas ASN itu meliputi, pertama, larangan memasang spanduk, baliho, alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan presiden. Kedua, sosialisasi atau kampanye, media sosial atau online bakal calon. Ketiga, menghadiri deklarasi kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan dukungan secara aktif.
Keempat, membuat posting, komen, share, like, bergabung atau mengikuti dalam akun pemenangan bakal calon. Kelima, memposting pada media sosial dan media lainnya yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon, tim sukses, dan alat peraga terkait parpol. Keenam, ikut dalam kegiatan kampanye, deklarasi, sosialisasi, atau pengenalan bakal calon. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, aparatur sipil negara dilarang membuat unggahan, komentar, ataupun membagikan dan menyukai hingga bergabung dalam grup maupun akun pemenangan pemilu tahun 2024. Menyikapi larangan itu, pemerintah Provinsi Jambi saat ini masih menunggu Juklak dan Juknis dari BKN. Aparatur sipil negara dilarang membuat unggahan, komentar, membagikan, dan menyukai, serta bergabung dalam grup atau akun pemenang, baik calon presiden, calon kepala daerah, serta calon legislatif. Larangan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022, yakni tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi akan terlebih dahulu menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis larangan tersebut dari Badan Kepegawaian Negara. Juklak dan Juknis larangan itu akan menjadi pedoman pemerintah dalam menerapkan aturan di daerah. Nantinya Badan Kepegawaian Daerah akan menjadi OPD teknis yang berperan utama dalam melakukan pengawasan penerapan aturan tersebut. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi belum mengetahui sanksi yang akan diberikan jika ada ASN yang kedapatan melakukan pelanggaran. Itu BKD, ya nanti BKD akan punya mandat langsung nanti untuk mengawal aturan yang dibuat oleh BKN ya. Karena kita juga biasanya nanti ada pemberitahuan resmi tertulis terkait dengan bentuk cross checknya sama evaluasinya ya, terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh ASN itu. Jika nantinya ada yang melanggar seperti apa ini, Pak? Ya kita lihat dulu lah, masih panjang ceritanya ya. Kita mau lihat juknisnya nanti ya. Karena ini perlu dijabarkan, tidak bisa dengan sesederhana itu gitu ya. Sekarang posisinya belum ada calon presiden belum ada, calon gubernur belum ada. Karena kenapa? Karena belum didaftarkan di KPU. Jadi sekarang posisinya masih perlu ada ketegasan, kejelasan terkait dengan regulasi SOP-nya kira-kira. Ya. Sudirman menambahkan, aturan netralitas aparatur sipil negara menjelang pemilu 2024 itu dikeluarkan BKN untuk menjamin ASN memiliki sikap netral dan profesional. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, memasuki masa kampanye, partai politik peserta pemilu 2024 diminta segera membuka rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Untuk mekanisme pembukaan rekening, parpol cukup menyampaikan surat permohonan pengantar pembuka RKDK kepada KPU. Jelang masa kampanye hingga saat ini baru 9 parpol telah mengajukan surat permohonan pengantaran pembukaan RKDK meski waktu pembukaan RKDK hingga batas akhir 27 November mendatang. Namun tahap untuk membuka rekening khusus dana kampanye sudah dapat dilakukan. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Tanjung Jabung Barat, Padlan Habibi mengatakan, parpol wajib memiliki rekening dana kampanye. Prosesnya, partai politik meminta surat rekomendasi ke KPU terkait pembukaan rekening dana kampanye. Setiap parpol hanya diperbolehkan memiliki satu rekening khusus untuk dana kampanye yang digunakan sebagai dana sumbangan yang diterima parpol untuk kampanye. Untuk kegiatan di KPU sampai dengan hari ini, helpdesk kita buka untuk pelayanan kawan-kawan partai politik menanyakan terkait pembukaan rekening khusus dana kampanye. Banyak dari kawan-kawan partai politik juga mengajukan permohonan terkait dengan surat menyurat. Itu helpdesk kita tiap hari buka untuk menyampaikan persyaratan apa saja yang perlu diperlukan untuk pembukaan rekening dana kampanye. Mekanisme pembukaan rekening menjadi kewajiban partai politik wajib menyampaikan surat permohonan pengantar RKDK. Dari 17 partai politik peserta pemilu, baru partai PDIP yang telah membuat RKDK.
Sedangkan 9 parpol lainnya masih mengajukan surat permohonan pengantaran pembukaan RKDK, sementara sisanya belum mengajukan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 2 dari 17 parpol telah melaporkan rekening dana kampanye ke KPU Tanjabtim. Batas waktu laporan RKDK paling lambat pada 27 November 2023 atau 1 hari menjelang masa kampanye. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum, partai politik peserta pemilu 2024 wajib melaporkan rekening khusus dana kampanye atau RKDK pada KPU. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwansyah mengatakan, hingga saat ini pihaknya baru menerima 2 dari 17 partai politik yang melaporkan RKDK. 2 parpol itu yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Perindo. Dalam PKPU, sumbangan dari personal maupun perusahaan bersifat kumulatif selama masa kampanye, namun jika sumbangan melebihi ketentuan, maka dana kampanye tersebut dilarang untuk digunakan dan wajib dilaporkan kepada KPU. Dana kampanye yang berlebih nantinya akan diserahkan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Ada beberapa partai yang sudah melaporkan rekening dana kampanye ini. Rekening dana kampanye ini ditutup sampai H-1 sebelum kampanye itu dimulai, yaitu di tanggal 27 November. KPU telah mengatur tentang dana kampanye yang dibagi dalam 3 jenis laporan, yakni laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, sejumlah baliho caleg mulai bertebaran di sejumlah ruas jalan dalam wilayah Kabupaten Muara Jambi. Berdasarkan PKPU, peserta pemilu dapat berkampanye pada bulan November mendatang. Meski belum memasuki masa kampanye, namun baliho atau poster caleg sudah mulai bertebaran di sejumlah ruas jalan. Indikasi memulai kampanye sebelum ketetapan dilihat dari acara pemilih dan pemasangan nomor urut di dalam alat peraga sosialisasi yang bertebaran di sepanjang jalan lintas di Kabupaten Muara Jambi. Komisioner KPU Muara Jambi Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, seharusnya alat sosialisasi yang dipasang masih berbentuk umum, seperti ucapan selamat hari besar. Idealnya itu masih menyalahi aturan, karena kalau alat peraga sosialisasi itu mungkin kalau yang umum-umum saja, misalnya ucapan selamat tahun baru Islam atau tahun baru agama-agama lain ataupun hari-hari besar yang diucapkan seperti kemarin HUT RI, ya tidak ada masalah tanpa menyebutkan nomor urut atau ajakan memilih. Itu kan sudah masuk ke substansi materi-materi kampanye yang idealnya memang harus dipasang pada masa tahapan kampanye, sedangkan tahapan kampanye hari ini belum dimulai. Di dalam aturan tidak ada sanksi bagi calon peserta pemilu yang melakukan kampanye sebelum masa kampanye. Supriyadi berharap partai politik dapat menyampaikan kepada bacaleknya agar tidak memasang baliho sosialisasi yang berbau iklan politik, seperti mempromosikan diri di ruang publik sebelum masa kampanye. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Wali Kota Jambi resmi membuka MTQ ke-53 tingkat Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Dan informasinya, Saudara, pejabat Bupati Merangin Mukti Said melakukan sidak di kantor-kantor pelayanan publik. Sidak itu dilakukan untuk memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada hari kedua kerjanya, pejabat Bupati Merangin Mukti Said melakukan sidak ke sejumlah kantor organisasi perangkat daerah pelayanan, di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Ambu Jani Bangko dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Tenaga Kerja. PJ Bupati Merangin Mukti Said menjelaskan, sidak dilakukan untuk memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Hasil sidak di rumah sakit, sejumlah pasien merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Namun untuk ruang parkir masih dirasa kurang nyaman oleh keluarga pasien. Usai mendapati keluhan masyarakat, Mukti Said langsung memerintahkan pihak rumah sakit menindaklanjuti persoalan tersebut. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak terlayani. Ya, Pak Direktur, saya ingatkan jangan sampai ada rumah sakit menolak pasien. Lagi kena alasan kamar penuh, ya kan? Bila datang ke sini suruh balik. Itu jangan sampai begitu. Sekarang kan sudah gampang, ada BPJS yang bantu. Jadi itu ingin memastikan ya dengan sarana dan prasarana, kemudian mengurus pasien. Kemudian sistemnya juga saya anggap sudah bagus, ya. Tidak lagi, apalagi ada pungutan. Usai di rumah sakit, sidak dilanjutkan ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Tenaga Kerja. Dari hasil sidak, Mukti Said menekankan agar seluruh petugas terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mampu memangkas birokrasi, seperti mendahulukan masyarakat yang berasal dari daerah. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, penjabat Bupati Merangin Mukti Said berkunjung ke sejumlah kantor Forkopimda. Ada beberapa hal yang dibahas dalam silaturahmi itu, mulai dari masalah penegakan hukum hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan. Usai melaksanakan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah kantor pelayanan, penjabat Bupati Merangin Mukti Said langsung bersilaturahmi sekaligus perkenalan dengan beberapa Forkopimda. Pertama, Mukti Said mengunjungi kantor Kejari Merangin, kemudian ke Mapolres Merangin, dan diakhiri di Makodim 0420 Sarko. Pada silaturahmi itu, Mukti Said mengajak Kepala Forkopimda agar terus membina komunikasi dengan baik dan mempererat tali silaturahmi. Dalam pertemuan perdana itu, Mukti Said menyampaikan pesan dari Gubernur Jambi, yakni melanjutkan seluruh tugas pemerintah dengan baik, mensukseskan proses pemilihan umum dan pilkada serentak tahun 2024, dan menjalin hubungan yang baik dengan unsur Forkopimda dan seluruh lapisan masyarakat. Sinergi ya antara Forkopimda dengan pemerintah daerah itu harus sama. Tidak bisa ya Pemda saja kalau tidak didukung oleh Forkopimda. Begitu sebaliknya. Jadi kami ingin terus berkomunikasi, termasuk juga dengan kepala UPD banyak. Kami jadwalkan nanti mungkin 2 minggu sekali kami ngumpul dengan Forkopimda. Mukti Said menambahkan di Kejari Merangin pertemuannya membahas untuk memperkuat sinergisitas dengan instansi penegak hukum dalam mewujudkan roda pemerintah yang bersih dan sesuai amanat undang-undang. Ramadan Cerbita Kalsa, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD. BIMTEK ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM para pejabat di OPD terkait, sekaligus mengevaluasi kinerja pada setiap tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD. BIMTEK yang diikuti seluruh kepala OPD maupun camat serta unsur pemerintahan di desa dan kelurahan ini merupakan kegiatan pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. BIMTEK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh OPD terkait penyusunan LPPD yang baik dan benar. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, BIMTEK ini diharapkan mampu meningkatkan SDM para pejabat di OPD terkait, sekaligus mengevaluasi kinerja pada setiap tahun anggaran. Setiap peserta nantinya diminta untuk terlibat aktif dengan melakukan tanya jawab bersama narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Karena sudah tentu dia penyelenggaraan pemerintahan, semua masuk dalam itu. Tapi dalam prakteknya tidak. Tapi dengan kita menyelesaikan LPPD, selesailah laporan kita yang lain. Ya, nanti minta tolong Pak Willy ya, dengan Pak Ahim, bagaimana kami diajari sistematika ya. Karena dengan sistematika yang baik, kerjaan kita akan lebih baik dan tenaga kita akan lebih hemat, biaya juga lebih efisien. Maka
perlu perencanaan yang baik. Ya, kawan-kawan semua ya. Jadi Pak Kadis, bolehlah kita percaya dengan eselon 4 pasti, yang eksekusi pasti eselon 4. Jadi kawan-kawan semua ya, diguyu-guyu ya. Muhammad Fadil Arif berharap kelemahan dalam penyusunan LPPD selama ini dapat diperbaiki agar tidak lagi terjadi kekeliruan. Adi Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wali Kota Jambi Syarif Fasya membuka Musabaqah Tilawatil Quran ke-53 tingkat Kota Jambi. MTQ yang diikuti 600 peserta lebih ini mengusung tema Bangkit dan Maju Bersama, membangun nilai-nilai Quran yang religius, cerdas, berbudaya untuk Kota Jambi terkidih. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-53 tingkat Kota Jambi resmi dibuka Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Pada Selasa malam, kegiatan yang dipusatkan di lapangan kantor Wali Kota Jambi itu mengusung tema Bangkit dan Maju Bersama, membangun nilai-nilai Qurani yang religius, cerdas, berbudaya untuk Kota Jambi terkini dengan tuan rumah Kecamatan Jelutung. Syarif Fasya menambahkan MTQ ke-53 ini diselenggarakan dengan semangat keagamaan dan kebersamaan dengan tujuan untuk membumikan Al-Quran di Kota Jambi. Diharapkan selama digelarnya MTQ ini, kafilah yang mengikuti perlombaan dapat menunjukkan kualitas dan totalitas sehingga dapat mewakili Kota Jambi dalam MTQ tingkat Provinsi Jambi dan nasional. Ini pemerintah Kota Jambi melaksanakan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-53 tingkat Kota Jambi. Tuan rumahnya adalah Kecamatan Jelutung dan baru saja kami buka. Tadi ada Pak Depile juga setiap kecamatan dan harapan kami bahwa acara ini berlangsung tertib, aman dan lancar dan menghibur masyarakat dan membumikan Al-Quran di Kota Jambi. Berbagai macam pertunjukan ditampilkan dalam pembukaan MTQ tingkat Kota Jambi ini, seperti pentas seni dan bazar yang bertujuan untuk meningkatkan usaha UMKM di Kota Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, PT PNM Jambi menyalurkan bantuan kendaraan roda 3 dan mesin pembubur sampah kepada kelompok bank sampah Berkah 19 Dusun Sumber Harapan Bungo. Penyaluran bantuan itu dalam rangka program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bertempat di Dusun Sumber Harapan, Kecamatan Pelpat Ilir, Kabupaten Bungo, PT Permodalan Nasional Madani Jambi menjalurkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Bantuan itu berupa 1 unit kendaraan roda 3 pengangkut sampah dan mesin pembubur sampah. Bantuan itu diberikan kepada Ketua Kelompok Bank Sampah Berkah 19 Dusun Sumber Harapan, Nandang Komarah. Pimpinan PT PN Jambi, Beni Satria Basri, mengatakan penyaluran bantuan itu merupakan bentuk kontribusi PNM terhadap pelestarian alam dan lingkungan. Bantuan itu diharapkan dapat membantu kelompok bank sampah dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Alhamdulillah hari ini kita melakukan program tanggung jawab sosial lingkungan. Ini merupakan amanah bagi kita di perusahaan BUMN untuk memberikan bantuan hari ini berupa kendaraan roda 3 untuk kelompok bank sampah Berkah 9 di Kecamatan Pelpat Ilir. Bank Berkah 19 ya, bank sampah Berkah 19 di Kecamatan Pelpat Ilir. Ketua Kelompok Bank Sampah Berkah 19 Dusun Sumber Harapan, Nandang Komara, mengapresiasi PT PNM Jambi yang telah menyalurkan bantuan TJSL. Bantuan yang disalurkan itu akan dimanfaatkan untuk menunjang pengelolaan sampah organik dan non-organik, menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam. Di awal, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada PT PNM yang telah memberikan bantuan berupa motor roda 3 kepada kami dengan mesin pembubur sampahnya. Itu adalah dua bentuk barang yang mungkin bagi kami adalah barang yang sangat berguna, karena kebetulan itu adalah barang yang memang betul-betul dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan yang kami lakukan. Saat ini PNM Jambi menaungi 1 kantor cabang, 73 kantor perwakilan dan 60 kantor pembinaan keluarga sejahtera Mekar yang tersebar di kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, peringatan Hari Tani Nasional, puluhan buruh melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Jambi Hari Ini.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, puluhan buruh melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi pada peringatan Hari Tani Nasional. Maksud kami, unjuk rasa itu bermula dari maraknya konflik agraria yang terjadi di Provinsi Jambi. Puluhan buruh melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi. Selain memperingati Hari Tani Nasional se-Indonesia, unjuk rasa itu juga dilatar belakangi oleh konflik agraria yang marak terjadi di Provinsi Jambi. Peserta unjuk rasa menilai pemerintah sama sekali tidak bergerak dalam penyelesaian kasus konflik lahan yang terjadi di masyarakat, sehingga konflik agraria terus bertambah dan tak kunjung selesai. Peserta unjuk rasa meminta pemerintah mencabut hak guna usaha perusahaan yang berkonflik. Kemudian ribuan hektar lahan milik masyarakat yang diserobot oleh perusahaan harus dikembalikan. Proses konflik agraria ini kan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah ya, dan peran pemerintah Provinsi Jambi yang menerbitkan izin lokasi, menerbitkan IUP, barulah terbitnya HGU. Kan ada peran campur di pemerintahan Jambi sendiri. Nah, apalagi di masa-masa dekat-dekat situasi politik ini ya, hari ini kita bisa melihat ketika mau pilgub pasti banyak perizinan. Kita meyakini akan bertambah terus konflik agraria. Sementara itu, Dewan Provinsi Jambi berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan peserta aksi. Dalam jangka pendek, Dewan akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian konflik agraria. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi daerah persiapan pelaksanaan tilawatil Quran dan Musabakoh Al-Hadis STQH Nasional ke-27 tahun 2023. Sebagai tuan rumah, Provinsi Jambi harus menyiapkan STQH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi dengan mantap agar berjalan dengan baik dan lancar. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rakor persiapan STQH Nasional ke-27 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Rakor persiapan STQH itu dibuka Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam sambutannya, Al-Haris memaparkan persiapan Provinsi Jambi sebagai tuan rumah STQH ke-27 yang akan dilaksanakan pada 27 Oktober hingga 5 November 2023. Al-Haris menambahkan sebagai tuan rumah, Provinsi Jambi harus melakukan persiapan dengan baik sehingga pelaksanaan STQH ke-27 tingkat nasional berjalan lancar. STQH tingkat nasional ke-27 tahun 2023 mengusung tema dengan STQH nasional ke-27 Provinsi Jambi, kita wujudkan persaudaraan yang kuat menuju NKRI bermartabat dan sehat, serta generasi Qurani yang taat. Direktur Penerangan Agama Islam Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI Ahmad Zayadi mengatakan, rapat koordinasi ini dalam rangka mematangkan persiapan STQH Nasional ke-27 yang akan dilaksanakan di Provinsi Jambi. STQH tingkat nasional ke-27 tidak hanya sekedar sebagai ajang perlombaan, melainkan juga untuk menciptakan generasi muda yang Qurani. Direncanakan kegiatan ini akan melombakan 5 cabang perlombaan, yakni cabang seni baca Al-Quran, tahfiz Al-Quran 1 juz dan 5 juz, tahfiz Al-Quran 10 juz dan 20 juz, tahfiz dan tafsir Al-Quran, serta hafalan hadis. STQH ini akan diikuti 736 peserta, 63 dewan guru dan 7 dewan pengawas, serta 50 panitia dan 10 panitera. Ini adalah event yang ke-27 STQH ini. Dan alhamdulillah dari laporan-laporan dari masing-masing bidang kita mendapatkan informasi yang cukup menarik terkait dengan kesiapan di masing-masing bidang. Bahwa kemudian masih ada beberapa hal, saya kira kita masih ada waktu, dan insya Allah nanti dukungan kawan-kawan dari Dinas Kominfo Provinsi Jambi dan dinas terkait yang lainnya, kita akan segera tindak lanjuti, terutama kawan-kawan dari PMK juga akan meningkatkan koordinasinya, untuk kemudian sekali lagi tidak hanya mematangkan tetapi kesiapan dari semua yang diperlukan dalam rangka mensukseskan kegiatan STQH yang ke-27 di Provinsi Jambi ini. STQH tingkat nasional ke-27 ini direncanakan akan dilaksanakan di XNTQ Taman Rimba dan beberapa arena perlombaan lainnya di Kota Jambi. Yazid Santoso, Lebri TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Gubernur Jambi Al-Haris membuka sosialisasi perizinan air tanah berbasis OSS RBA di Provinsi Jambi. Kegiatan itu bertujuan untuk mendorong pemanfaatan dan pengelolaan air tanah berizin untuk menciptakan potensi pendapatan daerah. Gubernur Jambi Al-Haris membuka sosialisasi perizinan air tanah berbasis online atau OSS RBA di Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan pengelolaan air tanah yang berkelanjutan harus mulai diupayakan agar sumber daya alam tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan dan pengelolaan air tanah yang baik akan menghasilkan potensi pendapatan daerah yang berguna untuk percepatan pembangunan daerah. Melalui regulasi perizinan air tanah berbasis online, ditargetkan dapat menertibkan pemanfaatan dan penggunaan air tanah yang harus terlebih dahulu mendapatkan izin, khususnya untuk penggunaan air tanah sebagai usaha. Hingga pertengahan September tahun 2023, baru 43 badan usaha yang telah memiliki izin pengelolaan air tanah di tengah besarnya pemanfaatan sumber daya di Provinsi Jambi. OSS RBA dapat menjadi regulasi yang dapat mendorong penertiban penggunaan air tanah agar dapat menjadi potensi pendapatan daerah. Melihat bahwa potensi air permukaan luar biasa, ya. Dan oleh karena itu kita mengajak teman-teman yang punya perusahaan di Jambi. Hari ini baru ada 43 perusahaan yang sudah punya izin. Nah, kita permudah perizinannya dengan OSS. Nah, kita berharap nanti mereka punya perizinan. Dengan itu ada pajaknya. Jika ada pajak air permukaan, ya nanti otomatis akan masuk menjadi penerimaan daerah. Al-Haris berharap rencana pembangunan kantor regional pengelolaan air tanah di Provinsi Jambi dapat semakin meningkatkan potensi pendapatan daerah dengan pemanfaatan dan pengelolaan air tanah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazir Akbar. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.